hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, nu kararasep, nu garagah, nu garanteng, nu balager, nu palinter, anu saroleh, calon-calon ahli surga. Kita jumpa lagi untuk membahas tentang adab atau akhlak. Jumat yang lalu kita sudah membahas akhlak kepada Allah, yaitu beribadah kepadanya atau mentauhidkannya. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Salah satu di antara adab kepada Allah adalah takut kepada Allah. Wajib kita merasa takut. Takut ini seagung-agung akhlak kita kepada Allah. Karena apa? Karena rasa takutlah yang membuat kita ini taat kepada Allah. Manusia itu baru taat kalau ada 3 hal. Ada perintah atau larangan, ada iming-iming, hadiah atau apa saja, dan ada ancaman. Contoh umpamanya, Virus umpamanya disuruh oleh uminya sasapu. Kata Virus, nyapu tuh di teras, sekalian pel. Kalau tidak disuruh mada nggak hideng, tahu hideng, tidak apa ya, tidak kreatif sendiri, tidak rajin, harus disuruh. Kalau sudah disuruh biasanya nurut. Itu pertama, ada suruhan. Apakah setiap disuruh Virus pasti taat? Tidak. Kadang-kadang malesnya. Haroream. Virus itu sapu teras terus pel, musim hujan tuh banyak kotornya. Cuek. Kalau hanya perintah. Bagaimana caranya agar Virus itu nurut? Diberi iming-iming hadiah. Uminya mengatakan, Virus tuh pel, nanti dikasih uang 10.000. Kira-kira mau nggak Virus? Mau, ya. Oh, ada uang 10.000. Tapi kadang-kadang tidak nurut juga. 10.000 mah. Bala-bala gengan 5. Dikasih dibeli pulsa untuk kuota juga paling sehari. Habis atau malah 2 jam juga habis. Enggak. Makin tinggi iming-iming hadiahnya makin semangat. Kalau enggak 10.000, 50.000 tambah semangatnya. Nanti kalau
tambah ngepel dengan semua rumah jadi 100.000 tambah semangatnya. Makin tinggi hadiah makin semangat, makin nurut. Tapi ada kalanya nggak nurut karena virus banyak uang. Mungkin dari kakeknya atau dari siapa punya 500.000. Virus ngepel, nanti dikasih 10.000. 10.000 mah punyalah. Nggak nurut. Gimana caranya? Disuruh nggak nurut, dikasih hadiah nggak nurut. Gimana caranya supaya nurut? Diancam. Virus ini sapu nih. Sapu tuh di luar. Kalau nyapu dikasih hadiah. Kalau nggak nyapu ini sapu melayang di kepala. Sok aja lihat. Atau jangan di kepala. Di kaki peletok. Sakit apa enggak? Ya sakit. Takut apa enggak? Takut. Makanya nurut. Kadang-kadang tidak dikasih hadiah juga nurut. Sapu. Nih di sana. Kalau enggak, sapunya dipukulkan. Karena takut dia nurut. Jadi rasa takut perlu agar kita taat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tidak hanya nyuruh atau melarang. Tapi Allah juga suka memberi iming-iming janji ya. Siapa yang nurut, siapa yang taat, siapa yang melaksanakan perintah, siapa yang menjauhi larangan akan diberi pahala, diberi ampunan, diberi rahmat, diberi surga. Itu iming-iming untuk membuat kita semangat. Terus selain memberi iming-iming ada ancaman. Siapa yang enggak nurut, siapa yang enggak taat, siapa yang enggak melaksanakan perintah, dosa. Kalau dosa nanti diazab. Diazabnya di alam dunia, di alam kubur, sampai ke alam akhirat. Maka begitu ada ancaman kita takut. Aduh kalau saya nggak sholat yang 5 waktu, dosanya besar nanti diazab dunia, alam kubur, akhirat. Ngeri, makanya sholat. Kenapa sih umpamanya kalian mungkin belum mengalami karena masih kecil. Tapi sering melihat kenapa para sopir di jalan nggak berani tuh melabrak lampu merah walaupun kosong. Karena kalau dilanggar sanksinya berat, ditangkap polisi. Ditilang, didenda. Kalau di Indonesia mah dendanya murah meriah. Sekali melanggar 50.000, 100.000 beres. Kalau kena itu juga. Kalau di luar negeri mah nggak berani tuh. Tengah malam, sepi, lampu merah, nggak berani melabrak lampu merah. Walaupun nggak ada polisi, nggak ada mobil, nggak ada siapa-siapa. Lebih baik nunggu aja sampai hijau. Kenapa? Karena kalau dilanggar nggak ada polisi. Nggak ada orang yang akan tertabrak karena malam hari. Tapi ada kamera. Begitu dilanggar, jepret. Langsung besoknya ada surat tagihan. Tagihan apa? Denda karena melanggar lampu merah. Berapa? 12 juta kalau dirupiahkan. Wah, sekali melanggar lampu merah 12 juta. Gajinya berapa? Habis sudah. Makanya nggak berani. Dan nggak bisa ditawar-tawar. Saya mah lagi nggak punya uang 1 juta aja ya. Nggak bisa. Kalau nggak dibayar sampai sebulan, masuk bulan berikutnya berbunga. Nambah. Boleh nggak dibayar setahun, tapi nanti berbunga dan ngurus apapun jadi susah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka harus disiplin. Taat kepada aturan. Karena apa? Karena takut. Takut apa? Takut denda. Itu manusia. Hukumannya nggak seberapa.
Kalau Allah larangannya dilanggar atau perintahnya diabaikan, ancamannya dahsyat. Di dunia akan diberi kehidupan yang sumpek dan sulit. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari aturan Allah, Allah akan berikan kehidupan yang sempit, yang sumpek, yang membuat dia menderita. Itu di dunia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan orang itu pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang itu nanti berkata, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu ketika di dunia aku melihat. Biasa melihat terus buta, menderita itu. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah itu balasan bagi kamu. Karena dulu ketika di dunia datang ayat-ayat kami, tapi kamu mengabaikannya, melupakannya. Sekarang kamu juga diabaikan, dilupakan dengan cara dibutakan. Buta, tuli, bisu, gitu nanti tuh. Itu hari kiamat. Di dunia diazab, hari kiamat diazab, di alam kubur juga diazab. Kalau tidak apa? Tidak taat kepada aturan Allah SWT. Nah, kemarin kita sudah terangkan. Hukuman di alam kubur, ada orang kukunya panjang. Terbuat dari apa? Logam, besi, dan tajam. Diapa-apakan? Dicakar-cakarkan ke wajah dan ke badannya. Perih, sakit. Dan itu terus sampai hari kiamat. Itu di alam kubur. Siapa yang tahu? Itu hukuman bagi dosa apa? Ceng. Yang cakar-cakar. Siapa? Itu dosa apa? Dosa apa? Yang diazab di alam kubur. Jangan nanya ke kawan. Cung aja kalau tahu cung. Jangan ngomong ke kawan, ke saya. Ayo, masa lupa? Siapa namanya? Sultan. Apa sultan? Hibah apa gibah? Gi apa hi? Gibah? Hibah? Gibah. Kalau hibah mah ngasih. Bagus ya. Nah, yang suka gibah itu nanti di alam kuburnya dia cakar-cakarkan si kukunya itu. Sultan, sini. Dipilih mau apa, mau ini, mana. Ini pintar, sehat dan enak. Maka orang yang tahu bahwa gibah itu kayak begitu, takut enggak? Takut. Akhirnya enggak mau gibah tuh. Makanya aneh kalau umpamanya kalian sudah tahu tapi masih gibah. Masa enggak takut sih? Terus ada lagi orang yang duduk. Di sampingnya ada orang berdiri sambil memegang besi. Lalu ditusukkan ke rahang sampai tembus ke mana? Ke tengkuk. Prus. Itu kira-kira enak apa sedap? Nggak enak, nggak sedap. Tapi apa? Sakitnya luar biasa. Cabut lagi, sakit. Nusuknya lagi, nusuknya sakit, cabutnya sakit. Ke kiri, tusuk lagi, cabut lagi. Terus sampai hari kiamat. Itu di alam kubur. Ngeri. Siapa yang tahu?
Siapa yang azabnya seperti itu di alam kubur? Siapa? Firman. Tukang bohong atau dusta. Ahsan, barakallahu fiik. Itu kalau sekarang melalui media massa tukang bikin apa? Hoax. Ditulisnya hoax. Bacanya hoax. Bahasa Inggris atau bahasa Selat Jawa. Hoax. Gitu tuh. Sini. Anda pilih. Tukang bohong itu begitu tuh. Azabnya di alam kubur. Takut apa tidak? Pala lintur nggak milih-milih yang gede-gede. Jadi menakutkan. Akhirnya kita nggak berani bohong. Itu baru di alam kubur. Di akhirat lebih dahsyat lagi siksanya. Berdasarkan hal itulah, maka rasa takut akan membuat kita mengerem diri dari semua dosa. Karena semua dosa akan diazab. Semua dosa itu akan disiksa pelakunya. Disiksa di 3 negeri. Negeri mana saja? Negeri dunia. Terus di mana lagi? Di alam kubur, dan terakhir di mana? Di akhirat. Di mana di akhirat disiksanya? Di neraka. Waliyahzubillah. Jadi mengerikan, sangat takut. Coba umpamanya ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Nanti manusia itu terbagi 3. Golongan kanan, golongan kiri, dan ada yang istimewa. Kita akan bicara golongan kiri, ashabus shimal. Ma ashabus shimal fi samumi wa hamim. Ashabus shimal, golongan kiri itu berada dalam samum dan hamim. Samum itu angin yang sangat super panas. Kalian tahu di dunia ini ada angin, tapi di gurun Sahara gitunya. Kalau kena angin itu semua yang kena pohon gosong. Kebakar, gosong. Kita kena angin itu udah mati. Pernah dengar angin bahorok? Ngeri. Itu di dunia. Di akhirat lebih hebat lagi. Samum wa hamim. Hamim itu air yang sangat panas sampai puncak panasnya. Yang apabila satu tetes air itu, air hamim, diteteskan dari mulai atas kepala, itu bakal tembus ke dalam, terus netes lagi ke bawah. Sampai menghancurkan seluruh isi bagian dalam tubuh manusia yang ditetesi air itu. Hamim. Fi samumi wa hamim wa dhillim miyahmum. Wa dhillin. Dhillin itu artinya naungan awan. Coba lihat. Ada angin, ada air, ada naungan awan. Kalau ini ada di dunia, 3-tiganya menyejukkan. Angin kalau bertiup sepoi-sepoi enak ya. Air juga segar dingin. Dan zilin itu naungan. Kalau umpama lagi panas tiba-tiba matahari terhalang awan, jadi gimana? Teduh. Enak ya? Enak. Itu di dunia. Tapi ketika di neraka 3-tiganya anginnya super panas. Terus airnya super panas. Terus naungannya selain bukan hitam lagi tapi merah, memberi hawa panas ke bawah. La baridu wala karim. Tidak ada rasa dingin, tidak ada rasa sejuk, tidak ada rasa nyaman.
Itu di akhirat. Ini belum di neraka, sebelum ke neraka. Ketika proses mulai dikumpulkan di alam mahsyar sampai nanti dihisab. Na'udzubillah, mengerikan. Nanti di neraka jauh lebih dahsyat lagi daripada itu. Oleh karena itu muncul rasa takut. Takut di alam kubur disiksa. Takut di dunia diberi kehidupan yang sumpek, sempit, menderita. Walaupun uang banyak, kekuasaan juga begitu besar. Itu orang-orang kafir kan ada yang berkuasa dan ada yang memiliki banyak uang ya. Bahagia enggak mereka? Enggak, stres mereka. Uangnya triliunan, bukan miliar lagi. Kekuasaannya, wah enggak ada yang berani. Tapi apa mereka bahagia? Enggak. Mereka stres, enggak bisa tidur. Takut uangnya kurang, takut kekuasaannya nanti ada yang menggulingkan, macam-macam tuh. Sumpah kehidupannya. Itu di dunia, di alam barzakh, di azab dengan azab yang dahsyat. Di akhirat dan neraka. Wal'iyadzubillah. Menakutkan. Karena takut dan itu azab itu disebabkan karena dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat ada azab. Maka muncul rasa takut untuk melakukan dosa. Akhirnya apa? Akhirnya dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Dia paksakan dirinya untuk taat kepada perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena azab. Makanya orang yang takut lalu menahan diri dari hawa nafsu itu bagus dan Allah siapkan balasan surga. Ada ayat tuh. Kalian di sini pasti hafal ayatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih, terus wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, adapun orang yang takut. Takut apa? Maqama rabbihi. Maqama rabbihi itu saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Nanti di akhirat ketika dihisab. Takut ketika dihisab itu dia akan menderita, akan dihisab dengan hisab yang susah. Takut tuh. Padahal dia masih hidup di alam dunia. Tapi sudah tahu bahwa nanti ada hisab. Makanya takut. Aduh, saya takut menderita ketika dihisab. Makanya wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Karena orang yang mengikuti hawa nafsu akan menderita di akhirat. Orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsu akan lepas dari penderitaan di akhirat, malah akan menemui kebahagiaan. Itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kita semua telanjang. Nggak pakai pakaian, walaupun selai benang enggak. Semua laki perempuan sama begitu. Malu dong, nggak ada rasa malu. Wah asik dong bisa melihat aurat wanita. Nggak ada sempat. Apa sebabnya? Sebab kita menghadapi hisab yang menakutkan. Nggak kepikiran lagi kayak gitu tuh. Matahari dekat. 3 mil. Sekarang aja ada jutaan mil dari kita. Kalau tengah hari masih panas ya matahari ya. Apalagi nanti ada dekat 3 mil. Panasnya luar biasa. Semua orang berkeringat. Kalau itu terjadi di dunia sudah mati kita. Tapi karena ini di akhirat nggak ada lagi kematian, wah kita tidak mati tapi penderitaannya luar biasa dahsyat. Semua orang begitu. Kecuali ada beberapa yang selamat diberi naungan. Jadi teduh
Naungannya di bawah arsy Allah. Teduh, sejuk, enak. Orang-orang kepanasan, dia mah enak, sejuk. Orang-orang menderita, dia mah senang dan nyaman. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya. Ada banyak golongan. Dalam satu hadis disebut 7 golongan. Dalam hadis lain ada tambahan lain. Di antaranya ini orang yang ketika kecilnya seperti kalian. Syabab nasa'at fi ibadatillah. Anak-anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Tuh, orang-orang menghabiskan masa kanak-kanak, masa remaja, masa muda untuk hura-hura, senang-senang. Ngumpul-ngumpul di kafe, nyanyi-nyanyi, joget-joget, tok-tak-tok-tik gitu ya. Apa namanya tok-tak yang itu tuh? Tak-tak-tak-tak gitu. Ini menghabiskan masa remaja untuk menghafal Al-Quran, untuk ibadah, untuk belajar Islam, untuk sholat. Oh, ini nanti akan diberi naungan di akhirat. Dari panasnya sinar matahari dekat dan menyengat. Kalian harus bersyukur dipilih oleh Allah. Ini pemuda-pemuda pilihan. Comot-comot kumpulkan di pesantren. Pemuda yang lain mah ngumpulnya di mana cing? Di kafe. Ngumpulnya di tempat-tempat yang ada musik. Di tempat-tempat yang bisa jingkrak-jingkrak kayak cacing kepanasan. Kayak gitu tuh. Mereka sekarang merasakan senang, bebas. Di akhirat menderita. Kalian sekarang merasakan gak bebas. Harus belajar, harus menghafal, harus duduk lama. Harus ini, harus itu. Sebentar. Nanti masih hidup juga di dunia. Setelah dewasa aja udah lepas, udah bahagia tuh. Apalagi di akhirat nanti. Dapat naungan. Jadi orang yang menahan diri dari hawa nafsu. Saya tahu, saya mengalami seperti apa yang kalian alami. Masa-masa kecil, masa-masa remaja. Ini inginnya dengan teman-teman. Gaul ke sana, gaul ke sini. Pergi ke sana, pergi ke sini. Main ini, main itu. Tahu, ingin. Itu hawa nafsu. Ditahan hawa nafsu. Walaupun berat. Ke pondok pesantren. Hafalkan Quran. Hafalkan hadis. Belajar tauhid. Belajar fiqh. Belajar akhlak. Tahu. Allah menyatakan. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa. Fa innal jannata hil mawa. Siapa orang yang takut pada saat ketika nanti dia dihisab berdiri di hadapan Allah. Makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsunya. Maka surga tempat kembali dia nanti. Tuh. Ini efek dari rasa takut kepada Allah. Bahkan surganya itu 2. Kata siapa? Kata Quran. Nih ada ayatnya. Mungkin sebagian kalian ada yang hafal. Allah berfirman. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dan liman khafa bagi orang yang takut maqama rabbihi saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Takut kepada hari kiamat. Takut dia sengsara di akhirat nanti. Makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Dia taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Jannatan bagi dia ada surga. 2 surga. 2 surga. Zawata afnan. Jadi orang karena takut. Dia tahan diri dari hawa nafsu. Kemudian dia taat, tunduk dan patuh kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian
dia akan Allah balas dengan ketenangan, ketentraman di dunia, kebahagiaan di alam kubur karena dapat nikmat kubur, dan di akhirat selamat dari penderitaan di alam mahsyar, selamat dari hisab yang sulit, dan selamat ketika nyebrang sirat yang pada akhirnya dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi rasa takut kepada Allah di dalam kendaraan mah ibarat rem. Kalau kendaraan tidak ada remnya gimana? Kalau blong, tabrak sana, tabrak sini. Ya. Mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain juga merusak jalan. Sok ada truk. Remnya blong. Titit. Orang-orang kehul kesel ini titit. Blong rem. Wah takut semua nyingkir. Ya enggak? Nggak bisa tuh berhenti. Sekali berhenti harus nabrakkan diri ya ke dinding, ke apa aja yang ketihang yang kuat gitu. Akhirnya merusak jalan, nabrak orang, nyenggol kendaraan lain. Berbahaya kalau nggak ada rem. Tapi kalau remnya pakem mau nabrak cekit. Nah, ada lubang cekit, belok. Ada ini, ada itu, gampang. Nah, rasa takut pengerem. Mau berbuat dosa, aduh takut ini akibatnya. Rem. Belok. Nggak dilabrak itu apa yang diharamkan oleh Allah. Nggak dilanggar. Mau menggibahi orang, ingat ke alam kubur. Wah nanti saya nyakar-nyakar diri. Rem. Tutup mulut. Oh ada berita nih, berita ini hoax. Tapi seru, mau di-share. Tahu di alam kuburnya nanti ditusuk ini ya sampai ke tenggok. Nggak jadi deh. Udah keburu di-upload. Hapus kan bisa ya. Pengerem tuh dari semua perbuatan yang Allah murkai. Makanya adab kepada Allah berupa takut kepada murka Allah, kepada azab Allah. Ini merupakan adab yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya ada 4 faidah dari rasa takut. Pertama, al-ijtinabu li ma'siyatillahi ta'ala wal bu'du minha wal bu'du anha. Pertama, rasa takut menyebabkan orang menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat, menghindarkan dosa. Karena orang yang dosa dan maksiat akan terkena azab yang ditakutinya. Karena takut terhadap adabnya dia akan jauhi dosa, jauhi maksiat. Kedua, al-iqbal 'ala al-wajibati wat-ta'at wal mubasharatu laha wal muhafadhatu 'alaiha. Faidah kedua dari rasa takut adalah akan melaksanakan kewajiban dan ketaatan secara maksimal. Sebaik mungkin. Terus bersegera dalam melakukan ketaatan. Melakukan kewajiban segera. Sebab kalau ditunda-tunda dosa juga. Begitu azan langsung dia berwudu. Kadang-kadang sebelum azan juga sudah berwudu persiapan. Sudah pergi ke masjid. Bersegera. Kalau ditunda-tunda bisa enggak? Bisa. Boleh enggak? Enggak boleh. Walaupun bisa. Sah enggak salatnya zuhur jam 2? Sah. Kalau sah kenapa ribut? Sah tapi diazab. Kenapa diazab? Karena melalaikan salat dari waktunya. Nanti kena ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Celaka orang yang sholat itu orang yang melalaikan sholatnya. Melalaikan apa? Salah satunya melalaikan dari waktunya. Tidak di awal waktu, ditunda-tunda. Oleh karena itu salah satu faedah dari rasa takut adalah orang itu akan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Ketaatan dengan semaksimal yang dia bisa. Dan bersegera dalam melakukan hal itu. Allah berfirman dalam Al-Quran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera menuju ampunan Allah. Bersegera menuju surga maksudnya bersegera dalam menunaikan kewajiban. Sebab hanya melaksanakan kewajiban yang bisa menyebabkan dia dapat ampunan Allah, dia dapat surga Allah. Inilah faedah yang kedua dari rasa takut kepada Allah. Ketiga, faedah ketiga. At-ta'alluq billahi ta'ala la malja wa la munja minhu illa ilaih wa la asima min adzabihi illahu. Faedah yang ketiga adalah hati orang yang takut kepada Allah selalu terkait kepada Allah. Bersandar, tawakal kepada Allah. Karena tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan diri kita dari murka dan azab Allah kecuali Allah yang bisa menyelamatkan. Tidak ada yang bisa menjauhkan diri kita dari azab Allah kecuali Allah juga. Maka muncul tawakal kepada Allah. Hanya bersandar kepada Allah. Hanya berkait kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keempat. Faedah keempat. Nah ini sebagai anak-anak muda kalian harus memiliki keempat ini. Apakah poin yang keempat ini? Karena takutnya hanya kepada Allah, maka tak ada lagi yang ditakuti di dunia ini dari kalangan makhluk Allah. Karena hanya takut kepada Allah. Nggak takut jin, nggak takut kena resiko umpamanya dizolimi orang, dijaili orang, dicelakakan orang, karena hatinya sepenuhnya takutnya hanya kepada Allah dan tidak ada yang dia takuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berani dia. Ada peribahasa dalam bahasa kita. Berani karena apa? Berani karena benar, takut karena salah. Itu betul bahasa itu. Kalau benar, beranilah. Nggak usah takut apapun. Kalau salah, takutlah. Karena kesalahan akan melemahkan kita. Para ulama menyatakan, siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat semua makhluk takut kepada dia. Kepada orang itu. Segen, wegah. Dan siapa orang yang tidak takut kepada Allah, Allah akan buat dia takut kepada apapun. Tahu Umar bin Khattab radhiyallahu an? Itu jadi nama masjid kita tuh. Dia berani, nggak takut apapun itu.
Ketika dia sudah masuk Islam lalu mau hijrah, dari mana hijrah teh? Dari Mekah ke mana? Ke Palestina apa ke Syam? Oh, ke Madinah. Ke Madinah. Palestina, Syam, eta kan. Orang-orang mau hijrah dari Mekah ke Madinah diem-diem ngumpet-ngumpet karena takut. Takut dicegat sama orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Takut di ini, takut di itu. Makanya diem-diem. Umar mengumumkan, besok saya akan hijrah. Umumkan diri ke orang-orang. Gak takut dia kepada resiko. Siapa orang yang ingin istri-istrinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim, cegat saya di jalan, ke jalan sana. Siapa yang mau mati, sok cegat saya. Gitu tuh. Kan kalau orang yang nyegatnya mati, berarti istrinya nanti akan jadi janda. Anaknya akan menjadi yatim gitu. Siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, cegat saya di jalan. Lolos dia gak ada yang berani. Baik keroyokan apalagi sendiri-sendiri. Gak ada yang ditakuti sama Umar. Mengakibatkan semua orang takut, setan pun takut ke Umar mah. Kata Nabi SAW, beliau kan bisa melihat setannya. Kita mah tidak bisa melihat setan. Maksudnya setan bangsa jin. Kalau setan bangsa manusia mah kita juga bisa lihat. Banyak keluar sekarang juga, banyak tuh. Jangan-jangan di sini ada. Tapi setan bangsa jin gak lihat. Mungkin di sini ada jin, ada mungkin. Tapi kita gak bisa lihat. Saya gak tahu di sini di mana ada jin. Tapi ada. Mungkin. Ikut ngaji, iya ikut. Ikut nyantri di sini, ikut nyantri di sini. Kehidupan pesantren tidak akan pernah lepas dari keterlibatan jin. Karena mereka juga ingin ngaji, ingin belajar. Makanya jangan takut. Karena mereka sesama santri, sama-sama santri seperti kita. Kalau yang ada yang aneh-aneh, biarkan, itu sama aja dengan santri. Udah, sok aja. Tapi kalau umpamanya ada kisah cerita, orang lagi tidur pas bangun ada di dalam dulag, tahu dulag? Dulag itu yang suka dipukul kalau itu. Itu mah hanya ada dalam dongeng, dalam film, fiktif. Ya. Begitu bangun, di atas kolam jebur. Enggak, itu enggak ada. Jangan percaya kalau ada yang cerita begitu, bohong gitu ya. Jadi jin juga takut kepada Umar. Kata Nabi SAW, "Hai Umar, kalau engkau berjalan di suatu jalan, terus ada berpapasan dengan setan, setan mengambil jalan lain. Gak mau berpapasan dengan engkau. Takut. Karena Umar gak lihat mereka tuh. Sampai para ulama menyatakan, man khafallah khafahu kullu syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepada orang itu. Wa man lam yakhifillah, siapa orang yang tidak takut kepada Allah, yakhaf min kulli syai', dia akan takut kepada segala sesuatu. Nggak mau malam-malam lewat sana takut ada juri. Berarti dia nggak takut kepada Allah. Makanya takut kepada segala sesuatu selain Allah. Orang yang takut ini, takut itu menunjukkan kadar takut dia kepada Allah itu minim, bahkan tidak ada. Jadi pengecut, penakut disebabkan karena dia tidak takut kepada Allah. Kalau ingin berani, menjadi orang pemberani, ya, wanian gitu. Teneng ludeng tayaka keeng. Itu bahasa Sunda. Tidak kenal rasa takut.
Syaratnya, resepnya satu, takutlah kepada Allah. Pupuk rasa takut kepada Allah, perbesar rasa takut kepada Allah. Maka tidak ada lagi yang kita akan takuti kecuali Allah. Malah segala sesuatu akan takut ke kita. Segan, wegah, menghindar. Seperti yang terjadi pada diri Umar radhiyallahu anhu. Jangan mengikuti pepatah dalam bahasa Sunda. Kalau ingin berani, banyak-banyak makan tarasi. Sebab nanti bisa-bisa tarasiun. Tarasiun. Tarasiun itu apa? Tidak akan atau tak pernah takut. Itu mah canda ya. Karena ada tuh orang tua karena bercanda. Kamu mah pengen berani, makan banyak tarasi, nanti tarasiun. Tarasiun itu tara takut, nggak pernah takut. Itu bercanda, nggak ada hubungan antara tarasi dengan keberanian. Yang ada hubungan dengan keberanian adalah takut kita kepada Allah. Maka siapa yang takut kepada Allah, Allah akan membuat segala sesuatu takut kepadanya. Dan siapa yang tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada segala sesuatu. Inilah penjelasan tentang salah satu di antara adab kita kepada Allah, yaitu takut. Takut apanya? Takut azabnya, takut murkanya, takut siksanya, takut laknatnya, takut kemurkaannya gitu ya. Maka ini akan menyebabkan kita tunduk, patuh, taat, setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendorong kita untuk mengerjakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Dan akan mengakibatkan tidak ada yang kita takuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya orang-orang atau makhluk lain akan takut dan segan kepada kita. Ya, inilah penjelasan tentang al-khauf minallah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Virus, mana mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Virus siapa? Virus. Ustaz, saya nanya. Apakah jin yang masuk Islam bisa masuk surga? Apakah jin yang masuk Islam bisa masuk surga? Taib, ahsant, barakallahu fiik. Iya, jin tugas utamanya sama dengan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Siapa yang tahu ayatnya? Coba cung. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Bukhari, siapa namanya? Bukhari. Ambil mic-nya. Kasih. Gimana Bukhari ayatnya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat apa ayat berapa? Surat Az-Zariyat ayat 56. Ahsanta, barakallahu fiik. Sini Bukhari. Kamu dulu, Virus, ambil. Sini. Bukhari, kamu ambil 2. Bebas. 1 atau 2 nana. Barakallahu fiik. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi jin diciptakan untuk ibadah sama dengan manusia. Ibadahnya seperti apa? Seperti manusia. Salat, saum, zakat, haji. Kalau ada jin yang tanya kafir mau masuk Islam, syahadat dulu, mencari ilmu dan seterusnya. Sama. Qurannya sama, hadisnya sama, nabinya sama. Nabi Muhammad SAW. Quran yang kita baca.
Tidak ada nabi dari kalangan bangsa jin, tidak ada. Di antara jin ada yang muslim, ada yang kafir. Di antara jin yang kafir ada yang agamanya Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, ateis, macam-macam. Di antara muslim ada muslim yang ahlus sunnah, ada muslim yang qadariyah, yang jabriyah, yang maturidiyah, yang asy'ariyah, macam-macam. Ada yang syiah juga. Ada muslim yang fasik. Muslim tapi tukang mabuk, tukang zina, tukang judi, segala macam. Ada. Kata para jin yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah jin. Kata mereka, inna minna salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, ada jin yang soleh. Tapi di antara kami ada juga yang tidak soleh, yang fasik. Kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Maksud menempuh jalan hidup yang berbeda-beda itu agamanya beda-beda. Nah, jadi yang muslim, yang soleh suka ibadah. Salat yang 5 waktu, tidak pernah lewat berjamaah. Di masjid, ya masjid. Masjid bangsa manusia, ya ikut masjid bangsa manusia. Walaupun mungkin di kalangan mereka, wallahu a'lam bishawab. Ada khusus masjid bangsa jin mungkin. Mungkin. Ini ada kisah, ini kisah nyata. Diceritakan oleh seorang ustadz. Saya nggak akan sebut ustadz. Ustadz itu suatu saat pergi ke kampung. Dulu ya sekitar tahun 80 sekian gitu. Kalian mah belum ada. Mungkin orang tua kalian juga ada yang belum lahir. Ke sebuah desa terpencil, nggak ada listrik. Pakai cempor, maksimal pakai patromak gitu. Nggak ada WC di dalam rumah, cuma ada sungai. Sungainya masih jernih ke bawah gitu. Ada seorang ustadz sekeluarga dengan orang tuanya berkunjung ke mana? Berkunjung ke saudaranya di kampung itu. Ada bibinya, ada pamannya, ada neneknya di sana. Nginep beberapa hari, beberapa malam. Suatu malam sekitar jam 2:30 malam bangun. Mules. Kalau mules itu pengen apa? B ya ke WC nggak ada. Akhirnya apa? Dia bawa baterai keluar. Rumahnya panggung, bilik, pakai namanya palupuh bahasa Sundanya. Apa bahasa Indonesianya? Nah, kemudian keluar ke sungai, jebatrean gitu. Ya sudah buang hajat langsung berwudu. Naik lagi. Melewati sawah sebelum ke rumah. Tepas di tengah sawah berjumpa dengan pamannya. Dia tanya, dari mana lo? Lo itu keponakan. Dari WC, sekarang mau pulang. Oh kebetulan itu Mamang katanya di kampung sebelah kemarin ke sana itu ada masjid, ada teman-teman pengen diisi pengajian sama Allah mumpung ke sini. Kapan? Ba'da subuh. Oh iya tuh. Hayu kata dia teh. Nah, sekarang aja langsung sebab memburu sholat subuh di sana. Boleh. Jadi nggak jadi ke mana? Ke rumah langsung saja. Setelah melewati sawah, sawahnya cuma 2 petak paling. Ada jalan mobil. Di sana ada mobil jeep tua. Ada beberapa orang. Ini pakai mobil. Karena gelap nggak diketahui wajahnya.
Akhirnya berangkat. Di jalan orang ini ngantuk, nggak tahan tidur. Tak lama dibangunkan, udah sampai lo. Oh udah sampai. Turun. Kemudian dibawa ke suatu tempat, ini masjidnya. Pengap ada obor-obor di juru, 1, 2, 3. Pengap gitu, nggak fresh udaranya. Akhirnya ini masih belum subuh, ini aja dulu lah, sekarang sudah pada ngumpul kelihatan tapi gelap, nggak kelihatan wajahnya. Ceramah sekitar setengah jam. Pakai bahasa Sunda. Gak ada tanya jawab. Sudah pulang aja. Kata si paman, lo ini masih belum subuh. Mungkin masih masih keburu subuh di kampung kita. Pulang lagi. Hayu. Naik mobil yang tadi. Tidur lagi. Gak kuat ngantuk. Bangun. Setelah sampai bangun, lo udah sampai. Sok mang mau ke kampung tadi, itu aja pulang. Orang itu kemudian turun, kemudian ke sawah lagi. Di tengah sawah bingung tadi itu kemana jalan. Melihat lagi ke belakang, jalan tadi sudah gak ada. Sawah aja luas. Kemana jalan liar? Ternyata ini jalan yang tadi ke rumah, langsung ke rumah. Begitu sampai di rumah, dilihat jam 4 kurang 20 menit kira-kira, setengah 4 lebih 10 menit. Dia ngitung perjalanan berapa. Tadi kira-kira pulang dari WC itu jam 3 kurang. Ngisi setengah jam lebih, berarti di perjalanan nggak lama waktunya tuh, masih sempat tahajud. Esoknya pas sholat subuh si emang tadi ada di masjid. Setelah ngobrol, setelah sholat pulang, setelah kira-kira agak matahari keluar. Pergilah orang tadi ke rumah emangnya. Karena memang sarapan di sana. Ngobrol. Tadi emang lembur apa? Tadi kapan? Tadi sebelum subuh kan kita. Enggak, emang enggak kemana-mana. Tanya si bibi. Pun bangun teh pas adzan subuh. Ke masjid. Eleh yang tadi siapa? Kan gitu. Mungkin itu kampung jin. Mungkin itu masjid jin. Mungkin. Wallahu a'lam. Nah siangnya dilihat lagi ke sawah tadi sama si emang. Tadi dilihat jalan mobil. Gak ada jalan mobil, jalan mana? Gak ada sawah. Tuh cuma di kampung sana ada hutan-hutan, di sana di pinggir hutan kuburan. Oh, ke sana meureun. Jadi wallahu alam bisa mungkin di kalangan jin, di perkampungan jin ada masjid mungkin. Jadi di kalangan jin ada yang soleh. Yang tadi kisah nyata. Diceritakan oleh orang yang mengalaminya. Itu bukan dongeng. Jadi di kalangan jin banyak yang soleh-solehnya sebagaimana perkataan jin oleh Allah diabadikan dalam Quran, wa inna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di kalangan kami ada yang soleh, di kalangan kami ada yang tidak soleh. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Nah, kalau jin yang soleh beriman dan mati di atas keimanan, dia akan ke surga. Jadi ya di kalangan bangsa jin ada yang soleh masuk surga. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama Ana Abdurrahman. Dari? Geger Kalang. Bapaknya siapa? Ya, silakan Abdurrahman.
Sebelumnya Ana mau minta maaf Tat kalau pertanyaan Ana menyimpang dari materi. Apakah boleh beribadah kepada selain Allah dengan alasan terpaksa? Misalnya ada A dan B, A orang Islam dan B orang kafir. A dipaksa oleh B untuk masuk dalam kekafiran. Dan misalnya dia juga mengancam, lalu A masuk dalam kekafiran, tapi dalam keadaan hati percaya dan taat kepada Allah. Lalu mungkin beberapa hari kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, tapi hatinya percaya dan taat kepada Allah. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dipaksa kalau nggak mau kafir diapakan? Dibunuh? Diancam. Ya diancamnya diapa? Dibunuh atau nggak diberi bala-bala? Kalau nggak kafir nggak akan dikasih bala-bala. Apa gitu? Dibunuh. Iya, barakallahu fiik. Ini sini, Abdurrahman. 1. Ya, kalau orang diancam mau dibunuh, kalau tetap dalam keadaan Islam, akhirnya dia terpaksa daripada mati. Akhirnya pura-pura kafir. Nah, beberapa hari kemudian mati gitu ya. Gimana? Iya. Ada sahabat yang begitu, tapi tidak mati. Tapi diancam. Mengatakan perkataan dan perbuatan kufur. Namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Terkenal sahabat ini ya. Ammar putra Yasir. Yasir seorang sahabat yang pertama kali mati dalam sejarah Islam. Ibunya namanya Sumayyah. Ibunya Ammar. Suaminya Yasir. Ngeri lah pokoknya. Matinya gimana coba? Diikat tangan kaki. Diikat ke kuda, ke 4 kuda. Lalu kudanya disuruh lari ke arah yang berlawanan. Apa yang terjadi? Copot ini. Pokoknya mengerikan matinya. Sumayyah juga begitu. Disiksa keluarga Ammar bin Yasir. Memaksa mereka untuk mengucapkan atau melakukan perbuatan ucapan yang kufur. Karena Ammar tidak tahan dengan siksaan, dia mengikuti. Mengatakan kata-kata atau perkataan atau perbuatan kufur. Karena nggak tahan siksa. Akhirnya dia menyesal dengan berat hati datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah kufur ya Rasulullah. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, saya dan keluarga mengalami siksaan. Apabila siksaan ini ditimpakan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping. Saking dahsyatnya. Sampai apa? Sampai tidak tahan. Akhirnya melakukan apa yang diminta oleh orang-orang kafir. Perbuatan kufur. Berkaitan dengan hal ini, turun ayat yang membolehkan apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Kata Nabi SAW, bagaimana hatimu wahai Ammar? Hati saya tetap imannya kepada Allah. Kalau begitu tidak apa-apa. Katakan olehmu apa yang mereka minta selama hatimu tetap iman kepada Allah. Turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa orang yang melakukan kekufuran dengan dada yang lapang, jadi sukarela, kecuali kalau orang itu dipaksa, diancam disiksa, diancam dibunuh, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, padahal hatinya tetap beriman kepada Allah. Tenang dalam keimanan.
maka tidak apa-apa. Dibolehkan mengucapkan atau melakukan kata-kata kufur. Kalau diancam, disiksa atau apalagi dibunuh, maka boleh. Selama hatinya tetap iman kepada Allah. Dia tidak dihukumi kufur, tidak dihukumi murtad keluar dari Islam walaupun mengatakan atau melakukan perbuatan kufur karena terpaksa. Berkata Nabi SAW, Rufi al-qalam an thalathin. Diangkat kolam ini pena catatan malaikat dari 3 orang. Kalau dari 3 orang ini dalam hadis ini disebutkan dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari orang lupa sampai dia ingat, dari anak kecil sampai dia dewasa. Di hadis lain adalah orang yang dipaksa. Orang yang melakukan sesuatu karena terpaksa, bukan karena kerelaan dia, bukan karena niat dan keinginan dia, tapi dipaksa. Maka tidak apa-apa. Dan kalau dia mati setelah melakukan itu, tetap dihukumi mati dalam keadaan iman. Karena hatinya tetap iman, adapun lisan atau perbuatannya dilakukan karena terpaksa melakukan kekufuran. Dan ini juga berlaku bagi hukum fiqih dari orang yang dipaksa membatalkan amalan dengan ancaman. Contoh, orang saum. Tiba-tiba ada orang kafir, ayo kamu minum. Saya gak suka kepada orang yang saum. Kalau enggak, kamu penjara. Kalau enggak, kamu dipukuli. Akhirnya minum. Daripada babak belur, daripada di penjara, apalagi kalau enggak saya bunuh. Minumlah, dan minumnya sebanyak apapun tidak membatalkan saumnya. Kan ada tuh di Cina gitu ya. Ada komunitas kaum muslimin di sebuah tempat namanya apa? Pernah dengar? Uighur ya. Itu muslim. Itu kalau Ramadan dilarang saum. Wajib makan di tengah orang banyak. Menunjukkan bahwa mereka tidak saum. Saking dengkinya kepada ajaran Islam gitu. Padahal kan saum kita tidak merugikan merekanya. Kita saum, kita sholat, kita baca Al-Quran. Merugikan orang lain enggak? Tidak, tapi dasar dengki, dasar benci kepada ajaran Allah, nggak boleh tuh. Dipaksa, ayo makan, ayo minum. Nggak apa-apa, makan, minumlah dan tidak batal, teruskan saumnya. Jadi orang tersebut tetap muslim, tidak keluar dari Islam, tidak murtad walaupun mati dalam keadaan demikian, selama hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Cung. Aspa. Adik Aspa mana? Cung. Ini? Sok Aspa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Muhammad Aspa Akesha dari Cicerah. Saat Ana ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi sakit hati dan bagaimana cara mengembalikannya agar sehat kembali? Syukran. Sakit hatinya kenapa? Dihina orang. Sakit hatinya karena apa dulu? Kayak dihina gitu. Dihina. Bagaimana agar menghilangkan sakit hati dan apa tadi? Bagaimana cara mengembalikannya agar sehat kembali? Agar sehat kembali. Iya, barakallahu fiik. Aspa, Muhammad Asfa dari Cijerah. Aspa apa tadi teh? Aspa ya. Dalam hidup kita nggak pernah bisa selamat dari celaan orang, dari hinaan orang. Sebaik apapun kita. Jangankan kita atau Nabi kita Muhammad SAW kurang apa coba?
Akhlaknya paling mulia, paling jujur, dermawan, ramah ke sesama, tukang menolong orang, tukang membantu manusia. Gak ada cacatnya, gak ada kesalahannya. Ada gak yang membenci, memusuhi dan menghina? Ada. Hinaannya tuh luar biasa. Nabi Muhammad SAW dihina dengan sebutan tukang bohong, pendusta, tukang sihir, tukang syair, pemecah belah persatuan, macam-macam tuh. Dengan sebutan yang menyakitkan. Demikian juga para sahabat, para ulama, para asatidz, para duat. Para ustadz itu menebar kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, melarang mereka dari keburukan dengan sebaik-baik cara. Ada ustadz yang dimusuhi banyak. Dianggap usil, dianggap bawel. Kata ustadz, jauhi dosa dan maksiat karena itu mengundang murka dan azab Allah. Ahli maksiat, tukang berbuat dosa kesinggung, ini nyindir saya. Jauhi mabuk, mabuk itu mengundang murka azab Allah dunia akhirat. Tukang mabuk tersinggung atau ya? Akhirnya benci. Jauhi kebidahan, jangan lakukan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Banyak orang tersinggung atau membenci, memusuhi, ya enggak? Jadi dalam hidup kita tidak pernah kosong dari celaan, hinaan, bahkan permusuhan. Bagaimana cara agar kita tidak sakit hati? Ini pertanyaan yang bagus. Pertama nih, kita harus meyakini dengan dicela, dengan dihina, kita untung, yang menghinanya rugi. Siapapun yang dihina, yang dicela, yang dizalimi, yang dibuli, yang diejek, itu untung, diberi keuntungan. Dan yang mengejeknya, membulinya rugi besar. Apa saja sih untungnya? Pertama, dosa orang yang dihina berguguran. Kemana gugurnya teh hilang begitu saja? Tidak, itu dosanya di-offer ke orang yang menghinanya. Itu pertama tuh. Kedua, pahalanya bertambah. Pahala orang yang dihina. Dari mana pahala itu diambil? Dari yang menghina. Jadi kalau umpah kita dihina orang, sama dengan begini kata si penghina nih. Sini dosa kamu saya tanggung. Nih saya pahala ambil sama kamu. Akhirnya dosa kita berkurang, pahala kita nambah. Sebaliknya si penghina apa? Dosanya nambah dan pahalanya berkurang. Makin banyak dia menghina orang, makin sering menghina orang, makin habis tuh pahalanya. Nanti di akhirat orang yang habis pahalanya itu disebut apa? Bangkrut. Pahala dari sholat dapat. Pahala dari belajar kayak gini dapat. Pahala dari menghafal Al-Quran dapat. Sampai di akhirat habis mana pahala saya? Dikasih ke si anu. Kenapa dikasih? Sebab dulu si anu dihina sama dia. Habis pahalanya. Oleh karena itu kalau kita tahu bahwa yang dihina itu untung karena dosanya berkurang dan pahalanya bertambah, maka kita tidak akan sakit hati. Begitu dihina malah senyum. Pahala saya nambah, dosa saya berkurang. Sementara kamu pahalanya habis, dosanya numpuk, dosa saya di-offer ke kamu. Bisa-bisa nantang, ayo hina lagi, ayo hina. Masa cuma segitu ngehinanya? Hina lagi dong, ayo. Penghina adalah orang yang dermawan dengan pahala. Bagi-bagi pahala dia.
Jadi kalau yang dihina itu untung karena dosanya berkurang, pahalanya nambah, kemuliaannya akan diangkat lebih tinggi, terus doanya dikabul lagi. Lalu alasannya apa kalau harus sakit hati? Kenapa harus sakit hati? Gak rugi dihina orang, gak rugi diejek orang. Lalu kenapa harus sakit hati? Malah untung, ya enggak? Imam Hasan al-Basri rahimahullah, suatu saat beliau difitnah orang. Beliau masuk ke rumah, cari makanan, ada sekantung kurma diambil, dibawa ke orang yang menghinanya. Kata Imam Hasan al-Basri, aku dengar kamu sudah memberikan pahalamu kepadaku, aku tidak bisa membalas dengan cara yang sama, kecuali ini saja nih. Terima kasihku atas pahala yang kau berikan. Dikasih kurma. Orang tadi bengong, bagaimana mungkin saya bisa ngasih pahala kepada engkau? Apa kata Imam Hasan al-Basri? Bukankah engkau memfitnah aku? Itu sama dengan memberi pahala dan mengambil dosaku. Aku gak mau membalas dengan hal yang sama. Karena itu merugikan aku. Ini aja nih balasannya kurma. Malu dia. Itulah caranya agar kita tidak sakit hati, diejek orang, dihina orang, difitnah orang. Tahu nggak kenapa para asatir dihina, dicela, dicaci, dimaki di media sosial, dijelek-jelekan? Senyum. Nggak, saya masa kita hati jadi ustadz kok dihina begini, udah berhenti lebih baik jadi orang biasa. Ada yang begitu? Enggak, senyum. Saya kalau umpamanya ceramah kayak gini kan direkam kemudian di-upload di YouTube, di Facebook, pokoknya di internet ya ada kan. Didengar oleh banyak orang termasuk orang yang tidak suka. Itu suka lihat komen-komennya. Ada yang mendoakan kebaikan, ada yang memuji, ada yang berterima kasih. Ada juga yang mencela, menghina, memaki. Saya lebih suka yang mencelaknya, yang menghinanya. Dasar Wahabi, dasar ini, dasar itu, dasar sok bernasih. Itu yang lebih saya suka. Di sini saya dapat pahala. Pahalanya tuh ngalir terus. Di sini dosa saya gugur. Dosa gugur saya itu ngalir terus. Karena apa? Itu dibaca oleh ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Dan terus selama itunya nggak dihapus, ya nggak? Selama teknologi internet belum hancur, masih ada, selama itu terus dibaca oleh jutaan orang sampai nanti, sampai kitanya sudah mati, itunya masih ada, celaannya ke kita masih ada, hinaannya ke kita masih ada, kata-kata kasar yang menyakitkan kitanya masih ada. Untung kita, ini yang lebih saya sukai komentar yang buruk, komentar yang jelek. Ini yang dapat keuntungan. Pahala nambah, dosa berkurang. Makanya kalau yang memuji, itu mah tidak menguntungkan kita. Kalau umpamanya yang berterima kasih kayak begitu ya, tidak menguntungkan kita. Tapi yang mencelain, senyum kayak gitu ya. Jadi begitu Asfa ya. Wallahu a'lam bishawab. Sini Asfa. Dipilih. Padahal kalau Asfa ngambil ini aja sebatang cukup. Ya enggak? Semua keambil. Tapi aneh tadi yang ngambil itu yang gede satu. Kalau ini aja yang kecil. Tak. Tuh semua keambil. Barakallahu fiik, ahsant. Jadi kalian siapapun yang suka diejek, dibully, berbahagialah. Kalian yang suka mengejek, membuli, siap-siap nanti dibalas di akhirat. Bangkrut loh. Pahalanya habis. Dosanya nambah.
Mau jadi yang dibully, mau jadi yang membuli. Jangan jadi dua-duanya. Ya, jangan jadi. Tapi kalau harus milih, pilihlah jadi orang yang korban bulian orang lain. Bukan pelaku dari pembulian. Ya, ingat anak-anak ketika makan apapun, minum apapun pakai tangan kanan. Bismillah dulu pakai tangan. Jangan pakai tangan kiri. Minum ya di botol atau di gelas atau di apapun, pakailah tangan kanan. Ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.